Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Belajar adalah kunci untuk memperoleh kesuksesan. Saya Iva Farkana. Mari belajar bersama saya. Wave Beats Music. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Siti dipimpin berdoanya. Sebelum mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa kepada berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya saya ingin mengabsen kehadiran dari kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa saja? Ilham sama Alif. Ilham dan Alif. Coba kalian perhatikan kanan kiri kalian, apakah sudah bersih? Sudah? Tidak ada sampah? Duduk yang tertib, rapi. Sebelum kita memulai materi hari ini mengenai sistem pembayaran, saya ingin mengingatkan materi sebelumnya nih tentang pasar dan aktivitas ekonomi. Nah, siapa yang masih ingat? Iya, Najwa? Pasar itu dibagi menjadi dua, ada pasar dengan ada pasar berkembang. Bukannya dibagi dua, tapi macam-macam pasar. Salah satu adalah persaingan sempurna, ada monopoli, oligopoli ya. Nah, itu adalah macam-macam pasar. Oke. Hari ini kita akan membahas materi sistem pembayaran. Ini adalah tujuan pembelajaran dari materi hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep sistem pembayaran dan uang sebagai alat pembayaran. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin memberikan kalimat motivasi untuk kalian agar kalian lebih termotivasi lagi dalam belajar. Ini adalah quote dari Imam Syafi'i. Nah, coba Wahyu dibaca. Oke, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan, ya. Jadi kalian harus giat belajar. Motivasi pembelajaran ini kita hubungkan dengan materi kita kali ini, ya. Dari materi sistem pembayaran, kalian diharapkan dapat termotivasi untuk mengaplikasikan pembayaran non tunai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat mencegah perilaku dari tindak korupsi dengan menerapkan pembayaran non tunai. Jadi kalian diharapkan mampu mengaplikasikan pembayaran non tunai, jangan hanya
tunai saja. Jadi berani mencoba bahwa pembayaran non tunai itu juga banyak kelebihannya ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kita kan sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, dari P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama, dimensi apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, siapa yang bisa jawab? Ya. Oke, berkebinekaan global. Yang ketiga, Enggar? Bergotong royong. Yang keempat, ya, Aulia? Kreatif. Dimensi yang kelima, bernalar kritis. Terakhir, mandiri. Nah, kalian haruslah memiliki 6 dimensi ini. Dari P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada salah satu dimensinya yaitu berkebinekaan global. Sebelum memulai materi hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Kalian semuanya seperti biasa berdiri. Saya ingin memberikan pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi sistem pembayaran. Apakah kalian pernah melakukan pembayaran secara non tunai? Apa itu? Dana. Punya akun Dana berarti, Enggar ya? Apalagi? OVO. Kalian punya akun OVO juga? Biasanya menggunakan Dana dan OVO itu untuk apa? Membeli makanan. Hari ini sering. Apalagi selain membeli makanan? Bayar ojek pakai OVO. GoPay juga ya? Ya, pembayaran non tunai. Sekarang saya akan memberikan materi mengenai sejarah uang. Oke, disimak materinya. Money is everything. Ungkapan itu sangat pentingnya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Sekarang yang mereka butuhkan. Dan setelah muncul sistem barter, Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Oke, dari video pembelajaran tadi, apa yang dapat kalian simpulkan nih? Yang pertama itu berburu dan bercocok tanam. Sejarah uang yang pertama dari berburu dan lalu sama barter. Pertama berburu dan bercocok tanam. Lalu setelah itu apa nih kelemahannya? Kalau bercocok tanam itu, berburu dan bercocok tanam itu kelemahannya membutuhkan barang lain untuk kebutuhan. Dia ingin barang yang lain, dia tidak punya. Misalnya dia ingin makan ayam, dia hanya bercocok tanam, dia tidak punya ayam. Lalu terciptalah sistem barter. Artinya nggak ada
Oh iya, susah mencari barang yang punya ditukar yang sesuai dengan kebutuhan. Itulah kelemahan dari barter. Itu barang yang ditukar juga terkadang dia tidak bisa tahan lama. Selanjutnya apa setelah dari barter? Mulai menggunakan uang logam. Lalu terdapat kelemahan dari uang logam tersebut. Sulitnya penggunaan logam juga ada kelemahannya. Ada. Ya, apa tuh? Gimana? Sulitnya digunakan dengan jumlah banyak dan terciptalah uang kertas sebagai tanda kepemilikan emas dan logam perak. Oke. Jadi dari mulai bertani dan bercocok tanam, setelah bertani dan bercocok tanam, karena ada kelemahan dari bertani dan bercocok tanam, terciptalah sistem barter, tukar menukar barang. Lalu sistem barter pun ada kelemahannya, ya. Sulit untuk mendapatkan barang yang kita inginkan karena kita harus menemukan orang yang sesuai, ya kan? Untuk menukar barang, terciptalah sistem pembayaran menggunakan yang saat ini kita gunakan, ya. Itulah cikal bakal dari terciptanya uang kertas. Uang kertas itu sebagai bukti dari kepemilikan emas dan perak, ya. Terus lalu ada dua macam fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli. Di fungsi asli ini, uang sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh fungsi uang sebagai alat tukar? Ya, Intan? Kayak contohnya tuh kayak petani ngejual hasil panennya lalu mendapatkan uang dan uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan. Iya, pintar. Jadi contoh fungsi asli uang sebagai alat tukar adalah petani nih. Dia mempunyai hasil tani berupa jagung misalnya ya. Nah, jagung itu dia jual ke pasar. Dia mendapatkan uang. Uang itu digunakan untuk memberi barang kebutuhan. Jadi itu adalah fungsi asli uang sebagai alat tukar. Yang ini sekarang tadi kita sudah belajar mengenai uang. Uang itu adalah alat pembayaran tunai. Sekarang alat pembayaran non tunai. Ada 3 macam nih jenis media pembayaran non tunai. Ada 3 macam. Yang pertama elektronik, yang pertama kertas dulu, yang kedua kartu, lalu yang ketiga elektronik. Itu adalah jenis media pembayaran non tunai. Saya mau kasih video nih yang mengenai kasus yang akan kalian bahas ya. Perhatikan. Di kalian dalam 3 grup ya. Ini dia pertanyaan yang terkait masalah yang akan diselesaikan. Apa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut? Nah, oke, kalian diskusikan. Perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi uraian hasil diskusi karena rasa ingin memiliki yang lebih atau keserakahan dalam diri seseorang yang membuatnya tergoda melakukan korupsi. Oke. Ngejelasinnya sudah jelas. Oke, terima kasih Labila. Memperketat pengawasan kegiatan keuangan dan menggunakan transaksi non tunai agar segala pengeluarannya tercatat dengan jelas. Untuk solusinya, 1. Memperbaiki sistem dan pemantauan keuangannya. Yang kedua, pelaporan harta pribadi dan fungsi publiknya. 3. Melakukan kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Oke, sudah jelas? Meningkatkan kemiskinan. Faktornya adalah orang-orang yang serakah karena merasa harta yang dimilikinya kurang atau Oke, bagus.
Untuk materinya, saya ingin bertanya, maksudnya memperlambat ekonomi itu apa ya dalam korupsi? Ekonominya di Indonesia, di negara itu acak-acakan jadinya, dan itu jadi memperlambat. Bagus sekali. Pembayaran adanya 2 pembayaran, yaitu tunai dan non tunai. Kalau pembayaran tunai itu menggunakan uang dan non tunai itu menggunakan elektronik, kertas dan kartu. Elektronik seperti m-banking, kertas seperti cek, kartu seperti ATM. Oke, itu tadi kesimpulan dari materi. Kalau kesimpulan dari diskusi kita, Lebih baik dan lebih efisien menggunakan pembayaran lewat non tunai karena lebih terdeteksi dan lebih meminimalisir aksi korupsi itu dan lebih terdata gitu. lebih terdata, lebih teriko. Ada yang lain setuju? Makanya, ya, siswa dapat memahami bahwa sistem pembayaran yang tepat dapat mencegah dari tindakan korupsi. Kalian pembelajaran berikutnya untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Skala 1 sampai 5, kalian memberikan berapa bintang untuk materi ini? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, ada baiknya untuk membaca doa lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.